Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya dalam video ini. Senang bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta selalu berada dalam lindungan Tuhan. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan dalam video ini tentang pornografi dan tindak kekerasan dalam media komunikasi. Dengan bertolak juga dari ajaran Gereja Katolik yang membahas tentang media komunikasi. Oke, dalam pembahasan pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam zaman sekarang kita tentu tahu bahwa media komunikasi menjadi sangat berguna dan digunakan dalam kehidupan kita sekarang. Media komunikasi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang berbagai hal, tentang berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai tempat. Manfaat dari media komunikasi sendiri ada dua, yaitu manfaat yang mendatangkan keuntungan dan manfaat yang memberikan kerugian. Tentu yang mendatangkan keuntungan merupakan dampak positif dari media komunikasi, sedangkan yang mendatangkan kerugian secara tidak langsung merupakan dampak negatif dari media komunikasi itu sendiri. Nah, dalam penjelasan ini saya lebih memfokuskan kepada dampak negatif, yaitu pornografi dan tindak kekerasan dalam media komunikasi itu sendiri. Kita tahu bahwa dalam situasi sekarang siapa saja dapat menggunakan internet, dan dampak negatif dari internet itu digunakan orang-orang untuk mencari informasi tentang hal-hal yang berbau pornografi dan juga tindak kekerasan dalam media komunikasi. Tentu ini salah satu penggunaan media komunikasi yang salah dan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, kita harus sedikit mengetahui apa itu pornografi. Ada seorang filsuf yang bernama Ruwen Oygen, seorang filsuf yang banyak berbicara tentang moral dan sosial. Dalam sebuah bukunya, Panzer la Pornografi yang ditulis tahun 2003 mendefinisikan tentang pornografi sebagai representasi eksplisit, yaitu berupa gambar, tulisan, lukisan, atau foto tentang aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum, atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Dan apa itu tindakan kekerasan? Tindakan kekerasan lebih bersifat kepada kekerasan dalam bentuk perkataan, ucapan, ataupun tulisan-tulisan yang secara langsung berpengaruh. Oke, kita masuk kepada sebab-sebab dari pornografi. Sebab-sebab dari pornografi di sini saya mengkaji ada dua hal, yaitu kurangnya pengawasan orang tua, di mana orang tua memiliki peran penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Dalam perkembangannya, orang tua wajib untuk mengawasi anak dalam menggunakan media komunikasi. Kedua, minimnya edukasi tentang pornografi dalam media massa atau media komunikasi bagi anak-anak muda. Di sini menjadi penting bahwa dalam sekolah-sekolah penting juga bagi anak-anak untuk dididik atau untuk diajarkan cara menggunakan media komunikasi yang tepat, sehingga mereka tidak mudah terjerumus ke dalam pornografi dan tindakan kekerasan dalam menggunakan media komunikasi. Oke, menanggapi sebab-sebab munculnya masalah dari pornografi dan tindak kekerasan itu, saya mengkaji ada beberapa hal di sini, yaitu berkaitan dengan jawaban terhadap persoalan, terhadap sebab-sebab yang menimbulkan tindakan tersebut. Pertama, bagi para orang tua harus meningkatkan usaha mereka dalam mendidik moral yang sehat bagi anak-anak dan kaum muda
Usaha ini bertujuan untuk menanamkan sikap sehat terhadap seksualitas anak-anak berdasarkan sikap hormat terhadap martabat setiap pribadi sebagai anak Allah. Yang kedua, para pendidik. Selain orang tua yang berperan di rumah, para pendidik juga di sekolah dalam berbagai program pendidikannya hendaklah mendukung dan mengajarkan nilai-nilai sosial dan etis yang memajukan kesehatan dan dalam hidup bermasyarakat. Sehingga melalui pendidikan itu, anak-anak lebih mudah dalam menggunakan media komunikasi. Sehingga para pendidik dapat mengajarkan sikap kritis dalam menggunakan media komunikasi seperti handphone, televisi, dan media lainnya. Sehingga ada sikap positif dan sikap untuk bertindak secara bijaksana dalam kehidupan mereka. Kaum muda. Berikut, kaum muda juga memiliki peranan yang penting, yaitu dengan membantu atau membatasi diri mereka untuk menanggapi secara positif inisiatif orang tua dan para pendidik dalam membina mereka untuk menggunakan media komunikasi secara positif dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah gereja dan kelompok-kelompok religius. Di sini saya menegaskan bahwa gereja juga memiliki tanggung jawab yang utama untuk terus-menerus mewartakan ajaran iman yang jelas dan kebenaran moralitas mengenai seksualitas. Dalam situasi sekarang di mana pornografi dan kekerasan mewabah, gereja dituntut, kita semua sebagai gereja dituntut untuk mengeluarkan suara kenabian dalam menghadapi persoalan ini. Dan terakhir, tanggapan gereja terhadap media komunikasi sendiri, saya mengutip dari dokumen Konsili Vatikan II tentang Decret Inter Mirifica yang menegaskan bahwa gereja memandang media komunikasi sebagai kewajiban untuk juga memanfaatkan media komunikasi untuk menyiarkan warta keselamatan, mengajarkan bagaimana manusia dapat menggunakan media komunikasi itu dengan tepat. Dan terakhir, saya menyimpulkan bahwa dengan demikian, Anda, kita semua sebagai gereja sangat menentang masalah berkaitan dengan pornografi dan kekerasan dalam media komunikasi. Sehingga kita diajak sebagai suatu kumpulan orang-orang beriman yang disebut sebagai gereja harus bertindak bijak dalam menggunakan media komunikasi, bukan sebagai sarana untuk menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif, tetapi untuk menunjukkan suatu bentuk pewartaan yang merupakan dampak yang bernilai positif, yakni untuk mewartakan kebenaran tentang cinta kasih kepada Kristus dan sesama yang lain melalui pewartaan dan kesaksian hidup kita yang bijak dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai orang-orang yang terpanggil untuk mewartakan cinta kasih Kristus. Demikian penjelasan saya tentang pornografi dan tindak kekerasan dalam media komunikasi. Semoga dengan video ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.